Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ilham, dalam tim TKH Kecamatan Ngapa yang akan membawakan materi tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sebelum kita lanjut ke materi ini, lebih baik kita menundukkan kepala sejenak, mengharapkan diri Allah agar apa materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Jadi di materi ini ada beberapa indikator atau diharapkan ibu-ibu KTM ini mampu menjelaskan nantinya bagaimana cara mendukung ibu hamil dalam konsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Dan ketiga, cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Jadi diharapkan nanti ibu memahami indikator ini. Bagaimana ibu-ibu, apakah ibu-ibu paham bahwa ini bisa kita bedakan mana makanan sehat dan mana yang tidak sehat? Belum bisa, Pak. Oh, belum bisa? Saya tidak bisa, Ibu. Belum. Ya. Oh, bisa ya. Jadi nanti kita akan menerima materi apa-apa yang masuk tentang makanan yang sehat dan bergizi, atau biasa dimaksud dengan gizi Seimbang. Gizi seimbang yang maksud itu ada berapa ibu-ibu? Tidak tahu, Pak. Jadi ada 5. Yang pertama air mineral, yang kedua karbohidrat. Apa itu karbohidrat ibu-ibu? Nasi, jagung, sagu, ubi, umbi-umbian. Ya, pintar sekali ibu-ibu ini. Kita diajak, Pak, di tempat posyandu. Oh begitu. Jadi itu pentingnya kita pergi posyandu ibu-ibu supaya kita tahu dan mampu membedakan mana makanan yang bergizi dan mana makanan yang tidak bergizi. Yang ketiga protein. Apa yang masuk dalam protein ibu? Tidak tahu, Pak. Daging. Ya daging. Yang kedua apa itu ibu? Apa lagi itu? Telur. Tahu tempe. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan dan bisa mendapatkan dengan harga murah, misalnya seperti tempe, tahu di lingkungan ibu-ibu atau di pasar terdekat rumah ibu-ibu. Dan yang keempat, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini bisa kita dapatkan mungkin di pekarangan rumah ibu-ibu, bisa kita manfaatkan di kebun ibu-ibu, kemudian buah-buahan. Jadi pada saat ibu hamil, apa biasanya yang kita konsumsi ibu? Bayam, apalagi sayur, bayam, dan wortel, bayam. Jadi itu semua gizi seimbang. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu ketika misalnya hamil bisa konsumsi gizi seimbang. Yang pertama terpenuhi air mineral, karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sehingga peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil sangat kita butuhkan, terutama dalam makanan yang bergizi. Salah satunya yang pertama, biasa kita makan bersama dengan suami di rumah. Iya, sama, Pak. Setiap hari dengan suasana bagaimana Bu? Menyenangkan atau sedih? Menyenangkan lah, Pak. Oh, menyenangkan. Kalau sama suami menyenangkan. Jadi itu salah satu upaya mendukung ibu hamil. Dan yang kedua, bagaimana memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu. Nah, ibu-ibu dapat sembako di bantuan DPMT atau bagaimana ibu? Dapat, Pak. Nah, jadi ibu Lagi dapat, Pak. mau berbaucer nih. Iya, berbau dapat. Jadi ibu bisa dapatkan telur, beras untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang ibu. Ketiga, menyediakan air hangat. Saya kira ibu biasa melakukan di rumah. Biasa ibu-ibu ketika misalnya muntah, mual, terutama ketika misalnya sudah minum TTD pada saat malam hari menjelang tidur. Apa TTD bu? Tablet pada. Jadi memang rasanya, Pak. Iya. Bayar apa ya? Oh gitu. Jadi TTD itu adalah gunanya untuk menambah zat bersih. Itu.
Kemudian bagaimana menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Dan bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi konsumsi makanan yang terlalu pedas, manis, asin, berminyak, dan cepat saji. Jadi dari itu poin-poin bagaimana peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil dalam konsumsi makanan bergizi. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Biasa kita jaga kebersihan di rumah ibu-ibu. Iya Pak, setiap saat menjaga kebersihan. Seperti apa itu ibu-ibu? Mandi pagi, gosok gigi, keramas, gosok gigi. Pintar sekali nih ibu-ibu. Bersihkan tempat tidur Pak. Jadi kalau misalnya ibu-ibu rajin pergi P2K2, rajin pergi posyandu, pasti ibu-ibu akan dijelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan dalam pola hidup sehat oleh petugas kesehatan. Jadi harus rajin-rajin ibu pergi posyandu P2K2. Nah tadi itu sudah disebutkan bahwa bagaimana cara menjaga kebersihan di tangan, mandi, keramas, menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dalam setiap hari. Jadi apa manfaatnya ibu-ibu kalau misalnya kita jaga kebersihan tak bagi ibu hamil? Enak coy, kalau kami tak perlu bersih-bersih. Tidak ada kuman. Tidak ada kuman Pak, jauh-jauh dari kuman kalau bersih. Ya. Jadi manfaatnya yang pertama bagaimana misalnya mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama ibu hamil sehingga mengurangi terjadinya penyakit menular. Yang kedua, ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil diharapkan ibu-ibu dalam keadaan bersih ketika nanti melahirkan sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan nifas. Jadi itu. Nah, sehingga peran suami juga dibutuhkan dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil dalam menjaga kebersihan. Seperti apa itu Bu? Biasanya di rumah tak kalau suami tak? Kalau capek tidak, bapaknya menyapu Pak. Ya. Bapaknya menyapu, cuci piring, Ya, memasak. masak. Nah, salah satu peran suami seperti memotivasi ibu hamil, menyediakan alat kebersihan, menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan. Biasa kita temani suami tak berolahraga. Iya, Pak. Pergi jalan-jalan kalau subuh atau sore. Jadi bagus sekali ini ibu-ibu karena suami kita ikut terlibat dalam mendukung peran untuk menjaga kondisi ibu hamil. Dan terakhir tentang dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Jadi sangat dibutuhkan ketika misalnya orang hamil kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental ini ibu? Kesehatan pikiran Pak. Biasa kita emosi waktu hamil ibu. Woi, kalau yang hamil itu Pak, cepat sekali orang emosi. Makanya dibutuhkan dukungan kesehatan mental karena ibu hamil rentan untuk emosi. Sehingga peran suami dan anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam mendukung kesehatan mental ibu hamil. Salah satunya seperti tersuka kalau memberikan perhatian suami tak. Oh jelas Pak. Jadi enak perasaan boleh perhatian terus. Jadi salah satunya itu dia lulus punggungnya. Iya. Memberikan Memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Kemudian memuji penampilan ibu karena kondisi fisiknya ibu hamil. Ya, jadi harus dipuji-puji supaya mentalnya bagus. Ketiga, menenangkan saat cemas maupun sedih. Karena biasa dia ibu cemas atau sedih. Iya Pak, kalau kami begitu. Ya, kenapa bisa cemas ibu? Banyak saja Pak yang dicemaskan. Cemas nanti pada saat mau melahirkan, atau cemas nanti pada saat anaknya sudah lahir, bagaimana kondisinya. Ya. Jadi semua itu harus dipikirkan Bu dan kemudian disiapkan dari awal sehingga apa yang menjadi kecemasannya bisa ditanggulangi pada saat melahirkan. Kemudian dia mencela, menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. Jadi suami ibu dilarang untuk
mencela ibu-ibu ketika misalnya ibu melakukan kesalahan, justru memberikan motivasi, kemudian selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa ke pelayanan kesehatan posyandu dan menjadi perasaannya. Tiap bulan juga di sini Bu posyandu orang. Iya di Pak, desa. alhamdulillah tiap bulan. Ya, jadi ibu-ibu harus rajin karena petugas kesehatan tiap bulan datang di daerah tak. Kemudian merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Jadi itu dibutuhkan Bu, terutama kalau misalnya mau melahirkan, tapi dibutuhkan itu biaya yang besar. Jadi butuh bagaimana caranya antara suami dengan ibu menabung supaya tidak kelabakan pada saat melahirkan anak tak. Jadi ada mau ditanyakan Bu sampai di sini? Tidak ada Pak. Jadi kalau sudah tidak ada, kita tutup karena waktu juga membatasi kita. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.